Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Ronaldo dari kelas A NPM 1821761. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana mengerjakan soal ujian akhir semester untuk mata kuliah praktikum statistika. Langsung saja kita buka data soalnya. Di sini ada beberapa soal dari UAS Praktikum Statistika yang dimana dari soal-soal ini saya sudah memasukkan data dan saya sudah mengolahnya. Jadi di sini saya hanya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya mengerjakan dan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari analisis dari data ini. Mungkin seperti itu. Lanjut saja. Kita ke data yang saya sudah kerjakan. Untuk soal yang pertama di sini yaitu mengenai uji normalitas dan analisis menggunakan statistik deskriptif untuk menilai sebaran nilainya. Sini saya sudah mengerjakannya, di mana saya mengerjakan uji normalitas data. Ya, di sini bisa dilihat data yang saya sudah masukkan. Kita ke variabel view lebih dahulu. Ya, di dalam variabel view ini saya membuat dua kriteria. Yang pertama itu jenis kelamin, yang kedua itu skor siswa, di mana jenis kelamin ini menggunakan tipe numerik, width-nya 8, desimalnya 0, dan labelnya jenis kelamin. Saya menggunakan values, di mana kita bisa lihat satu itu untuk kelamin laki-laki dan dua itu untuk perempuan. Kemudian untuk missingnya non, kolomnya 8, alginnya right, measure-nya scale. Kemudian untuk skor siswa sendiri saya menggunakan tipe numerik, width-nya 8, desimalnya 0, dan labelnya skor siswa, values-nya non, missingnya non, kolomnya 8, alginnya right, dan measure-nya scale. Setelah kita memasukkan data-datanya, kemudian kita ke data view, di mana data view ini menjelaskan di mana data yang akan kita olah. Dari jenis kelamin ini saya bagi kedua setengahnya, karena di sini 70, jadi 35 orang laki-laki dan 35 orang perempuan. Dan untuk skor siswanya sendiri saya mengurutkannya dari pojok sini ke kanan, hingga yang di awal itu 53 dan di akhir itu 79 dengan 70 orang. Bagaimana cara menganalisisnya? Yang pertama kita menggunakan analisis uji normalitas data, di mana kita di sini klik analyze, kemudian kita ke non parametric test, kemudian kita ke link sampel K, satu sampel K itu kita kesini dulu, legalisasi dialog, kemudian satu sampel KS, kemudian kita masukkan skor siswanya, jenis kelaminnya juga kita masukkan. Setelah itu kita pilih tes distribusinya normal, kemudian kita klik OK saja. Nah, sini kita sudah didapatkan di mana analisis dari uji normalitas itu sendiri. Setelah kita dapatkan, kita file kita export ke dalam Word ya. Karena saya sudah melakukan analisis ini dan melakukan ekspornya, kita abaikan saja. Kemudian kita ke analisisnya. Langsung saja kita ke analisis uji normalitas data.
Ya, di sini saya sudah olah uji normalitas datanya. Kita mendapatkan N itu jumlah siswa 70, kemudian normal parametersnya minnya rata-rata 70,73, standar deviationnya 6.911, kemudian absolutnya 175, positif 116, negatif 175, tes statistik 175, dan asymptomatic sig 2 Tailed 000, di mana saya menganalisis di mana pengambilan keputusannya jika sig lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika sig kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Untuk melihat nilai sig pada tabel output pada bagian asymptomatic sig 2 tailed, lihat per variabel sig data untuk skor siswa adalah 0,0. Ini kita lihat dari sini 0,0, kemudian maka lebih kecil dari 0,5, lebih kecil dari 0,5, sehingga data tidak berdistribusi normal, sehingga belum bisa dilanjutkan untuk pengelolaan selanjutnya menggunakan statistik inferensial parametrik, di mana data ini disimpulkan jika datanya tidak berdistribusi normal dan tidak bisa dilakukan kelanjutan prosesnya menggunakan statistik inferensial parametrik. Mungkin itu saja uji normalitas data yang kita lakukan. Kemudian untuk selanjutnya kita melakukan analisis menggunakan statistik deskriptif, mana saya juga sudah membuatnya. Di sini kita dapatkan uji statistik deskriptif, di mana pada variabel ini tidak jauh berbeda dengan uji normalitas data tadi, karena kita mendapatkan soal yang sama dengan uji analisis yang berbeda. Bisa dilihat seperti ini. Kemudian data view-nya juga sama. Kemudian bagaimana kita cara menganalisisnya? Yang pertama kita ke klik analyze, kemudian kita pilih deskriptif statistik, kemudian kita pilih frekuensi. Selanjutnya kita masukkan jenis kelamin dan skor siswanya. Kemudian kita klik statistik, di mana ini kita melakukan checklist di bagian mean, median, mode, sum, kemudian standar deviation, variance, range, maksimum, minimum, maksimum, measurements. Kemudian di sini kita tidak lupa juga klik screeners. Lalu kita continue saja. Setelah itu kita klik chart, kemudian kita pilih histogram karena kita mau menggunakan diagram batang. Kita show normal on histogram, continue, kita klik display frequency table, kemudian kita oke saja, sehingga didapatkan seperti ininya data hasil analisisnya seperti ini. Itu. Kemudian kita sama saja kita ekspor ke Word jika sudah selesai. Sini saya sudah mengekspornya dan saya sudah menganalisisnya. Kita lihat analisisnya, hasil analisisnya. Di mana frekuensi atau uji statistik ini kita dapatkan jumlahnya yang valid 70 dan di sini kita 0, mean-nya kita dapat segi 73, standar error of mean 8,26, median 73, mode on 76, standard deviation 6.911, variance 27.000, yang beberapa lainnya. Kemudian dapat dari hasil ini dapat diketahui bahwa dari data di atas dapat kita ketahui data yang ada valid dan tidak ada missing. Data ini memiliki rata-rata nilai 7,73 dengan nilai tengah 73, nilai minimum 53 dan nilai maksimumnya 79, serta standar deviation-nya
4.911 dengan jumlah keseluruhan nilainya adalah 4.951. Kemudian skor siswanya kita dapatkan tabel seperti ini. Kemudian histogramnya, di mana di sini kita menampilkan jenis kelamin laki-laki dan perempuannya yang seimbang 35-35 karena jumlahnya 70. Kemudian skor siswanya di sini kita bisa lihat yang paling tinggi ini ada di angka 80 dan paling rendah di sini ada yang 55. Untuk frekuensi jenis kelaminnya kita bisa lihat tabelnya seperti ini. Jenis kelamin 35, totalnya perempuan laki-laki 35, perempuan 35, jumlahnya 70. Kita buat diagram P-nya sama saja dengan diagram tadi, diagram histogram, tapi kita yang tadi kita memilih histogram, tapi sekarang kita menggunakan pie. Jadi dari gambar pie tersebut diketahui bahwa banyaknya jenis kelamin siswa dan siswi dari kampus tersebut seimbang, atau laki-laki sebanyak 35 orang dan perempuan sebanyak 35 orang. Kemudian deskriptifnya, di mana skor siswa dengan jumlah 70, minimum 53, maksimum 79, nilai jumlahnya 4.951, kemudian rata-ratanya 70,3 dengan standar deviation-nya 6.911. Dikatakan valid atau sudah benar. Dari data-data dapat diketahui bahwa rata-rata skor siswa 70,3 dengan standar deviation 6.911, total skor siswa 4.951 dengan skor terendah 53 dan skor tertinggi 79. Itu merupakan hasil analisis dari statistik deskriptif soal yang ini. Kemudian yang kedua, kita akan melanjutkan analisis kita, di mana di sini kita akan melakukan salah satu analisis, mana analisis ini dinamakan analisis cross-tab. Di sini kita didapatkan datanya seperti berikut. Kemudian saya juga sudah mengolahnya, di mana yang pertama itu analisis menggunakan teknik cross-tab, hubungan antara tingkat pendidikan dan intensitas olahraga. Kita lihat pendidikan dengan intensitas olahraga. Kemudian kita buka variable view pertama, kemudian kita tuliskan namanya dengan PND atau kemudian INT dan KND, di mana tipenya numerik semua, width-nya 8 semua, dengan desimalnya 0 semua, dengan label PND itu adalah pendidikan, INT dengan itu intensitas, dan KND itu dengan kondisi, di mana yang pendidikan itu kita menuliskan values, di mana satu itu melambangkan SD, dua melambangkan SMP, dan yang ketiga itu melambangkan SMA, dan yang keempat itu melambangkan PT atau PTN. Kemudian untuk intensitasnya, yang pertama itu satu itu kita melambangkan dengan sering, dua itu menandakan kadang, dan tiga itu menandakan jarang. Kemudian yang kondisi, yang pertama itu yang satu itu menyimbolkan sehat, dan yang dua itu menyimbolkan sakit. Missing datanya non, kemudian kolomnya 8 semua, alginnya reg, kemudian measure-nya scale. Kemudian kita ke data view, dimana data view ini saya sudah isikan sesuai dengan apa yang ada di soal. Ini kita sesuaikan dengan ada di soal, dapatkan data berjumlah 40. Kemudian setelah itu kita melakukan analisisnya, di mana kita klik analysis, kemudian kita deskriptif karena kita akan menguji cross-tab, kemudian cross-tab, kemudian di mana kita di sini soal ini yang pertama itu menguji tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Kita masukkan pendidikan pada kolom rows,
dan intensitas pada kolom. Kemudian setelah itu kita ke statistik, kita ke chi-square. Kita klik continue, kita klik OK. Ya, didapatkan hasil analisisnya sebagai berikut. Pendidikan dengan intensitas chi-square-nya seperti ini. Setelah itu, setelah kita dapatkan analisis seperti ini, kita ekspor kembali file ini ke dalam Microsoft Word. Kemudian dalam Microsoft Word kita akan analisis dan penjelasan uji cross-tab. Kita bisa lihat yang pertama, analisis menggunakan teknik cross-tab, hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Kita dapatkan seperti ini, di mana pendidikan dan intensitas olahraga dengan jumlahnya 40, presentasinya 100%, di mana sudah valid, dengan cash missing-nya 0, totalnya 40, dan presentasi 100%, di mana hubungan antara pendidikan dan intensitas olahraga ini kita dapatkan. SD itu ada 4 sering, 3 kadang, dan 2 jarang dengan total 9. SMP 0 sering, kadang 10 orang, jarang kita dapat 2 dengan total 12. Kemudian SMA mendapatkan seringnya 2, intensitas kadangnya 4 dan jarangnya itu 6 dengan total 12. Kemudian PT atau PTN kita dapatkan seringnya itu 4, kadangnya kita 2 dan jarangnya itu 1 dengan total 17, di mana total seringnya ada 10, total kadangnya ada 19, dan total jarangnya ada total kadangnya ada 19 dan total jarangnya ada 11, sehingga dapatkan totalnya 40 orang. Di mana analisis square test ini menandakan ada pasien chi-square itu berjumlah 15.503 dengan deviation 6 dan asymptotic significant 0,017 dengan likelihood ratio 16.854, deviation 6 dan ini 0,010, dan linear by linear association 0,68, 1 dan 0,99, di mana tingkat kualitas kasusnya 40. Kita dapatkan analisis dengan perumusan masalah sebagai berikut. Apakah terdapat hubungan antara pendidikan dengan intensitas olahraga? Kita menggunakan hipotesis atau dugaan HO, bahwa HO ini berarti tidak terdapat hubungan antara pendidikan dengan intensitas olahraga. Dan kemudian HA-nya terdapat hubungan antara pendidikan dengan intensitas olahraga. Dengan kita mengambil keputusan dengan cara yang pertama, di mana jika SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika SIG kurang 0,05 maka HO ditolak. Kemudian cara yang kedua, jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel maka HO diterima. Jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel maka HO ditolak. Chi-square ini kita menggunakan tabelnya yang 5%, di mana kita mendapatkan chi-square tabel yang 5% itu sebesar 5,9915, di mana didapatkan keputusan dengan cara yang pertama. Kita bisa lihat dengan ini. Dengan cara yang pertama, nilai SIG adalah 0,017. 0,17 kita dapat dari ini, Person chi-square 0,017. Kemudian maka lebih besar dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat intensitas olahraga. Kemudian dengan cara kedua, menggunakan chi-square hitung, di mana chi-square hitungnya yang kita dapat 15.503 kita dapatkan dari person chi-square yang value atau nilai. Kemudian kita bandingkan dengan chi-square tabel, di mana lebih besar daripada chi-square tabel, yaitu chi-square tabelnya 5.999
15, maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi, artinya terdapat hubungan antara pendidikan dengan intensitas olahraga. Jadi di mana dari cara yang pertama dan kedua kita mendapatkan kesamaan, di mana adanya hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat intensitas olahraga. Itu untuk soal yang nomor 1. Kemudian soal yang nomor 2 kita menggunakan analisis step juga sama dengan datanya, yaitu intensitas olahraga dengan kesehatan, di mana kita bisa dapatkan caranya sama, tidak jauh beda dengan tadi. Kita analis, kemudian kita describe text, cross step, kemudian kita kembalikan dulu, karena di sini yang akan kita analisis intensitas olahraga dengan kesehatan. Olahraga intensitas kita masukkan karena rows, kondisi kesehatan kita masukkan karena kolom, kemudian kita statistik square, kemudian kita continue, kita oke kan saja, dapatkan hasil yang sama dengan tidak jauh beda, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan lakukan analisis. Kita buka tadi step. Untuk yang kedua yaitu analisis intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan, di mana kita dapatkan datanya seperti ini. Kemudian kondisi di mana intensitas sering, kondisi sehat, dan sakitnya 0 itu total 10, kemudian intensitas kadang, sehat 7 dan sakit 12, total 19, dan jarang itu sehatnya 0 dan sakitnya 11, di mana totalnya 11, dapatkan jumlah 40. Kemudian chi-square testnya, person chi-square-nya 20 untuk value-nya 21.909 dengan efficient 2 dan asymptotic significant 0,00 dengan likelihood 29.541.000, linear by linear extension 20.673, dan N valid case 40, jumlah valid case 40. Kita analisisnya seperti ini dengan perumusan masalah. Apakah terdapat hubungan antara intensitas olahraga dengan kesehatan? Kita ambil hipotesis. HO-nya tidak terdapat hubungan antara intensitas olahraga dengan kesehatan. Kemudian H-nya terdapat hubungan antara intensitas olahraga dengan kesehatan. Dengan pengambilan keputusan, cara yang pertama, jika sig lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika sig kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Dengan cara yang kedua, jika chi-square hitung kurang dari chi-square tabel maka HO diterima, dan jika chi-square hitung lebih dari chi-square tabel maka HO ditolak. Di sini kita ambil chi-square tabelnya dengan tingkat signifikan 5%, sama dengan yang analisis yang pertama, dengan didapatkan 5,9915. Dari analisis ini kita dapatkan keputusan di mana dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu nilai sig adalah 0,00 kurang dari 0,5. Kita bisa lihat di sini nilai sig-nya signifikan 0,0 kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat hubungan antara intensitas olahraga dengan kesehatan. Dengan yang cara yang kedua, di mana chi-square hitung adalah 21.999 lebih besar dari chi-square tabel, yaitu 5,9915, maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya, terdapat hubungan antara intensitas olahraga dengan kesehatan. Dari dua kesimpulan ini kita dapat ketahui bahwasanya terdapat hubungan antara intensitas olahraga dengan kesehatan, di mana yang orang-orang yang sering olahraga akan sehat dan orang yang jarang olahraga akan banyak menderita sakit. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan setelah kita melakukan tadi uji cross step. Kita
Melanjutkan dengan statistik diferensial non-parametrik dengan uji dua sampel yang saling berhubungan. Kita dapatkan data soal yang seperti ini, kemudian kita sudah menganalisis dan kita coba masukkan kembali dua sampel yang saling berhubungan. Awalnya kita ke variable view, kita masukkan name-nya dengan PL dan L, kemudian tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya tidak less dan less, kemudian values-nya non, missing-nya non, kolomnya 8, argnya right, dan measure-nya scale. Setelah kita atur seperti ini, kemudian kita ke data view, kita masukkan datanya. Data yang ini kita pindahkan ke sini. In total 34. Kemudian kita akan melakukan uji dua sampel yang saling berhubungan dengan caranya yaitu kita klik analyze, kita kemudian ke non parametric test, kemudian ke legalisation dialogues, itu kita memilih to related sample. Kita masukkan tidak less ke variable pertama, kemudian less ke variable kedua. Jika sudah, kita klik sign in, karena ini sama saja yaitu uji sign in. Kita klik OK. Maka didapatkannya data sebagai berikut. Setelah ini kita seperti biasa, kita melakukan ekspor. Kita ekspor ke Word dan kita lakukan analisis di Word. Karena saya sudah mengekspornya dan sudah menganalisisnya, kita lihat hasil analisis saya. Uji dua sampel saling berhubungan. Ya, kita sudah dapatkan hasilnya seperti ini. Less dan tidak less, negatif difference 17, positive difference 16, listnya 1, totalnya 34, dimana statistik Z-nya 000, asimptotik delta-nya 1000. Dimana perumusan masalahnya kita lihat bahwasanya apakah terdapat perbedaan nilai antara murid untuk mata kuliah statistik jika mengikuti les dengan ia tidak mengikuti les, di mana kita dapatkan hipotesisnya HO tidak ada perbedaan nilai murid untuk mata kuliah statistik jika mengikuti les dengan ia tidak les. Kemudian HA-nya ada perbedaan nilai murid untuk mata kuliah statistik jika mengikuti les dengan ia tidak les. Dengan hasil analisis pengambilan keputusannya, jika SIG lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima. Jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Jadi didapatkan kesimpulannya SIG pada penelitian ini adalah 1000. Kita bisa dapat dari sini 1000, kemudian maka lebih besar daripada 0,05, sehingga HO diterima dan HA ditolak. Jadi keputusannya adalah tidak ada perbedaan nilai murid untuk mata kuliah statistik jika mengikuti les dengan ia tidak les. Itu untuk hasil analisis uji dua sampel yang saling berhubungan. Kemudian ini ada soal lagi, uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan. Kita juga sudah membuatnya. Yang berhubungan didapatkan, kita ke variable view, kemudian kita beri nama coklat, durian, stroberi, keju dengan tipenya numerik. Kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Kemudian labelnya kita coklat, valuesnya kita non, isinya non, kemudian kolomnya 8, alginya right, dengan measure-nya scale semua.
Kemudian kita ke data view, kita masukkan data yang kita dapat dari soal ini. Ada 40 data. Ya, kita masukkan ke 40 data tersebut. Kemudian kita menganalisisnya, klik analysis. Kemudian kita non-parametric test, kita legalisasi dialog. Kemudian kita klik correlative sample. Kita masukkan semuanya, data semua ke test variable view. Masukkan. Setelah kita masukkan, kita klik free domain. Karena uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan, itu juga nama lainnya yaitu free domain. Kita klik OK. Maka didapatkan hasil seperti ini. Sebentar. Ranknya, nanti statistiknya. Setelah ini kita ekspor lagi ke Word. Caranya sama yang seperti tadi, karena saya sudah mengekspornya, saya abaikan dan kita langsung ke analisisnya. Ya, sini kita sudah agak uji 3 sampel yang saling berhubungan, free domain test dengan ranknya, mode rank coklatnya 2,60, durian 2,48, strawberry 2, dan keju 2,93. Dengan tes statistik jumlah 40, C-score-nya 18.417, deviation 3, assembly-nya 0,00. Di sini kita dapatkan perumusan masalah seperti ini. Apakah keempat rasa roti mempunyai penilaian atau mutu yang sama daripada pelanggan? Kita hipotesis atau dugaannya HO tidak ada perbedaan penilaian atau mutu dari rasa roti. Keempat rasa roti mempunyai penilaian atau mutu yang sama. Kemudian HA-nya ada perbedaan penilaian atau mutu keempat rasa roti. Atau keempat rasa roti tidak mempunyai penilaian atau mutu yang sama. Dengan pengambilan keputusan, jika SIG lebih besar daripada 0,5 maka HO diterima. Jika SIG kurang daripada 0,05 maka HO ditolak. SIG pada penelitian ini adalah 0,000. Kita dapatkan dari sini. Maka lebih kecil dari 0,05. Sehingga bisa ditemukan HO ditolak dan HA diterima. Jadi keputusannya adalah ada perbedaan penilaian atau penilaian mutu keempat rasa roti tersebut. Ya, ada perbedaan atau penilaian mutu keempat rasa tersebut. Keempat rasa roti tersebut tidak mempunyai penilaian atau mutu yang sama. Seperti itu untuk uji 3 sampel yang saling berhubungan. Hasil analisisnya seperti itu. Selanjutnya yaitu uji 2 sampel yang tidak saling berhubungan. Kita juga sudah lakukan uji 2 sampel. Ya, dimana kita ke variable view, kita lihat datanya penjualan per bulan dengan tingkat pendidikan. Kita masukkan penjualan dan pendidikan. Tipenya numerik, widthnya 8, desimalnya 0, labelnya penjualan dan pendidikan, values-nya penjualan non dan values untuk pendidikan. Kita lihat satu itu melambangkan SMP dan 2 itu melambangkan SMU. Kita klik OK. Isinya non, kolomnya 11, IG-nya right, kemudian measure-nya scale. Kemudian kita ke data view. Selanjutnya kita masukkan data yang ada di sini atau kita pindahkan pada aplikasi SPSS dengan jumlah soal itu 34. Untuk menganalisisnya kita klik analis,
Kemudian kita ke non parametric test, kemudian ke legality dialog, kemudian kita ke dua independent sample. Kemudian kita masukkan penjualan ke test variable view, pendidikan ke group variable. Kemudian kita isi define group. Kemudian kita klik satu, grup 2 kita klik 2, kita klik continuous. Kemudian kita klik uji man with new. Kemudian kita klik OK. Maka didapatkan hasilnya seperti ini. Uji meeting, pendidikan rank, tes statistik. Setelah itu kita ekspor kembali ke Word dengan cara yang sama. Kita lakukan analisis di sana. Kita dapatkan yang tidak saling berhubungan. Uji dua sampel yang tidak saling berhubungan. Kita dapatkan di mana ranknya pendidikan SMP dengan jumlah 17 orang, min rank rata-rata 9, sum of ranknya 153, SMU 17 dengan ranknya 26 dan sum of ranknya 442. Dengan tes statistik uji main with new 000 will Conway 193 dan Z min 5,023, assembly set-nya 000, exact sheet-nya 0,00, perumusan masalahnya. Apakah terdapat perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMP dan SMP? Hipotesis atau dugaannya HO tidak ada perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMU dan SMP. Dan HA-nya ada perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMU dan SMP. Pengambilan keputusannya jika SIG lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima. Jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. SIG pada penelitian ini adalah 0,000 kita dapatkan dari sini. Maka lebih kecil daripada 0,05 sehingga HO ditolak dan HA diterima. Jadi keputusannya adalah ada atau terdapat perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMU dan SMP. Itulah hasil dari uji analisis dua sampel yang tidak saling berhubungan. Ya, selanjutnya kita kemudian uji 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan. Kita dapatkan data penilaian untuk villa salah satu daerah, ya ada villa sini. Kemudian kita juga sudah melakukan uji atau analisisnya sampel yang tidak berhubungan. Ya, kita ke variable view, kita isikan sesuai yang ada di soal. Kita namanya penilaian dan villa, tipenya numerik, widthnya 8, desimalnya 0, labelnya penilaian dan villa, valuesnya untuk penilaian non dan untuk villa ada di sini karena ada 3 villa, jenis villa. Yang pertama itu menyimbolkan Arjuna, yang kedua menyimbolkan Brahmana, dan yang ketiga menyimbolkan Kencana. Oke, kita klik OK. Kita misinya non, kolomnya 10, alginya right, disuruhnya scale. Kita ke data view, kita masukkan data yang ada di soal ini ke dalam data di sini dengan jumlah data 30 data. Cara menganalisisnya, kita klik analyze, kemudian non parameter test, legality dialog, kita klik K independent sample. Kemudian kita masukkan penilaian ke test variable view, ke villa, ke group variable. Ya, define group, kita minimumnya 1 dan maksimumnya kita 3 karena tadi villanya ada 3. Kita klik continue. Kemudian kita checklist Kruskal-Wallis dan kita OK. Sini kita dapatkan uji Kruskal-Wallis atau uji 3 sampel atau lebih yang tidak berhubungan dengan data seperti ini. Kemudian kita ekspor ke Word,
kita analisis di Word dengan cara yang sama. Kita buka uji 3 sampel saling berhubungan. Ya, di sini kita dapatkan seperti ini hasilnya dengan villa Arjuna jumlahnya 10, Brahmana 10, Kencana 10, dengan measuringnya 15, dan Uttana 16,50. Kemudian totalnya 30, kemudian tes statistiknya, terus Wallace-nya 0,290, definition 2, assumption-nya 865. Kita melakukan rumusan masalah. Apakah ada perbedaan penilaian konsumen di antara ketiga villa tersebut? Kita akan hipotesis HO. Tidak ada perbedaan penilaian atau mutu ketiga villa. Ketiga villa mempunyai penilaian atau mutu yang sama. Dengan HA, ada perbedaan penilaian atau mutu ketiga villa. Ketiga villa tidak mempunyai penilaian mutu yang sama. Kita melakukan pengambilan keputusan. Jika SIG lebih besar pada 0,05 maka HO diterima, dan jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. SIG pada penelitian ini adalah 0,865 maka lebih besar dari 0,5 sehingga HO diterima dan HO ditolak. Jadi keputusannya adalah tidak ada perbedaan penilaian atau mutu ketiga villa. Ketiga villa mempunyai penilaian atau mutu yang sama. Di sini kita ambil SIG-nya ada pada sini 0,865. Itulah uji analisis dari uji 3 sampel yang tidak saling berhubungan. Ya, kemudian kita melakukan statistik inferential parametrik. Kita dapatkan datanya seperti ini. Yang pertama, kita lakukan uji menggunakan uji T untuk 2 sampel yang independen atau bebas. Di sini kita juga sudah coba buat. Kita lihat. Pertama kita ke variable view. Ya, dimana name ini penghasilannya dan KB ini keluarga berencana ya. Tipenya yang satu custom, yang satu numerik. Karena penghasilan ini ada tulisan rupiah, jadi kita custom. Mana di sini kita custom currency-nya awalnya kita tambahkan rupiah. Caranya untuk menambahkan rupiah kita klik edit, kemudian klik option, kemudian pilih data, kita pilih currency, kita prefixnya kita tulis rupiah, kemudian desimalnya kita klik koma. Jika sudah, kita klik OK saja. Itu tipe custom untuk rupiah. Kemudian kita labelnya penghasilan ayah dan keputusan ber-KB. Kemudian values-nya non, dan ini untuk values KB-nya yang satu itu KB, yang dua itu tidak KB. Kemudian non missingnya non, kolomnya 12 dan 8, algenya rate, kemudian missingnya scale. Jika sudah seperti ini, kita ke data view, kita masukkan penghasilannya, kita masukkan KB-nya, kita sesuaikan dengan data yang ada di sini. Data ini berjumlah 32. Kita lihat apakah ini juga berjumlah 32. Ya, di sini juga berjumlah 32. Jadi data yang kita masukkan itu data yang sama. Cara menganalisnya, kita klik analis, kemudian klik compress mass, kemudian karena kita melakukan uji T untuk 2 sampel yang independen, kita independent sample test. Kita klik, kemudian kita masukkan ke penghasilan ayah, data variable, keputusan ber-KB, kita masukkan ke group variable, kita masukkan define group, kita ke 1, dan ini grup 2 untuk 2. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Maka didapatkan hasilnya seperti ini. Penghasilan ayah, independent sample test. Jika sudah didapatkan seperti ini, kita ekspor ke Word, kemudian kita analisis di Word. Karena kita sudah ekspor ke Word, kita langsung saja buka Word-nya. Mana tadi uji untuk
do independent sample test. Ya, di sini uji menggunakan uji T atau dua sampel yang independen. Kita dapatkan seperti ini penghasilan KB-nya 16, tidak KB-nya 16, emailnya seperti ini, standar deviation-nya, kemudian standar keputusan BKB-nya, standar error domain-nya, kemudian dapatkan F-nya 1237, sig-nya 275, kemudian deviation 30, equals-nya ini equal not assumed-nya 27492. Seperti ini. Kita lakukan analisis, di mana kita mengambil perumusan masalah apakah terdapat perbedaan penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB. Kemudian pengambilan keputusannya, jika sig lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima. Jika sig kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Keputusannya, hipotesis untuk uji F-test dalam kasus ini. HO kedua varian populasi identik. Kedua varian populasi tidak identik. Terlihat bahwa F hitung untuk penghasilan dengan equal variance assumed adalah 1237 dengan probabilitas 0,275. Oleh karena itu, probabilitasnya lebih besar daripada 0,5. Maka HO diterima atau tidak terdapat perbedaannya, berarti kedua variasi identik atau kedua variasi populasi identik. Kita bisa tahu dari F hitung penghasilan dengan equal variance assumed, di mana ini dengan dengan yang ini equal variance assumed. Dengan F-nya, F hitung 1237 dengan sig-nya 0,275. Yang ini. Seperti ini. Kemudian, putus dugaan untuk uji t-test dalam kasus ini, HO-nya kedua rata-rata populasi identik atau rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB adalah sama dengan HA kedua rata-rata populasi tidak identik. Rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB adalah berbeda. Karena F hitung mempunyai keputusan equal variance assumed, maka t-test sebaiknya menggunakan dasar equal variance assumed. Maka nilai T hitung 8.762. Kita lihat dari outputnya kedua. Ini dengan sig-nya 0,00. Ini. Maka kita bisa lihat berarti HO ditolak, artinya kedua rata-rata populasi tidak identik. Rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB adalah berbeda, atau terdapat perbedaan penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB. Itulah hasil dari analisis dari uji dua sampel yang independen. Kemudian soalnya selanjutnya yaitu paired sample test atau uji T untuk dua sampel yang berpasangan. Kita dapatkan data sebagai berikut dan kita sudah memasukkannya. Paired sample test 2 data uji untuk dua sampel yang berpasangan. Sampel yang berpasangan. Ya, kita ke variable view. Kita masukkan 6 sebelum dan sesudah, tipenya numerik, widthnya 8, desimalnya 2, labelnya sebelum dan sesudah, valuesnya non, missingnya non, kolomnya 8, LG-nya reg, visualnya scale. Kenapa kita desimalnya 0? Karena di sini datanya ada 2 angka di belakang koma. Jika sudah semua seperti ini, kita masuk data view, lanjut kita masukkan data yang ini ke sini. Jika sudah kita masukkan atau pindahkan, kita klik
analis karena kita akan menguji T untuk buah sampel yang berpasangan atau paired sample. Kemudian kita ke analis, kemudian compare means kita paired sample test, kemudian kita sebelum kita masukkan ke variable 1 dan sesudah kita ke variable 2. Jika sudah, kita klik OK. Maka didapatkan hasil seperti ini. Paired sample test dan paired sample correlation sebelum dan sesudah. Ini kita ekspor ke Word. Karena kita sudah mengekspornya, kita lanjut ke Word untuk menganalisisnya. Uji T untuk sampel yang berpasangan. Paired sample sebelum dan sesudah. Minnya kita dapatkan seperti ini dengan jumlah seperti ini, jumlahnya 14, standard deviation-nya seperti ini, standard error mean-nya, kemudian sampelnya jumlah 14, korelasinya 0,579, signya 0,030. Per sample test, mean-nya, standard deviation-nya, standard error mean-nya 95 confident interval, the deviation lower, kemudian difference 90% confident interval of the variance upper, T-nya, deviation-nya, sigtelnya kita sudah dapatkan. Kemudian kita lakukan analisis. Perumusan masalah, apakah terdapat perbedaan berat badan sebelum dan sesudah meminum jamu diet? Karena di sini pertanyaannya, perusahaan jamu diet ingin meneliti apakah jamu yang diproduksi benar-benar mempunyai efek samping terhadap penurunan berat badan. Jadi perumusan masalahnya tersebut seperti itu. Hipotesisnya tidak ada perbedaan berat untuk HO ya, tidak ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah minum jamu diet. Untuk HA-nya ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah minum jamu diet. Untuk pengambilan keputusan, cara yang pertama, jika sik lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Jika sik kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Dengan cara yang pertama dari pernyataan di atas bahwa siknya 0. Lihat output tabel per sample test. Kita lihat output sample test. Nih, kita dapatkan siknya 0,00. Paired sample test 0,00. Kemudian lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat perbedaan berat badan sebelum dan sesudah minum jamu. Kemudian cara yang kedua, jika T tabel lebih kecil dari T hitung, lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima. Yang kedua, jika T hitung lebih kecil dari T tabel dan T hitung, maka T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Dengan cara yang kedua, untuk T tabel kita lihat di tabel deviation. T tabel kita lihat di sini. T tabel kita dapatkan seperti ini dengan deviation n,1, cari pada tabel penyebaran T. Kemudian di sini kita lihat T hitungnya, kita lihat dari sini. T hitung di sini 7000,330 dan lebih besar dari T tabel 2,2622. Jadi berada pada daerah HO ditolak dan HA diterima. Maka ada perbedaan berat badan dari sebelum dan sesudah minum jamu diet. Jadi kesimpulannya dari analisis tersebut adanya perbedaan berat badan sebelum dan sesudah minum jamu. Artinya jamu diet tersebut bisa dikonsumsi untuk program diet. Jika sudah melakukan uji ini, kita lanjut ke uji one sample test. Kita juga sudah melakukan uji one sample test. Uji one sample test. Di sini kita ke variable view, kita masukkan name, p dan post. Kemudian tipnya kita numerik, widthnya 8, desimalnya 2, labelnya
pre dan post, kemudian valuesnya non, misinya non, kolomnya 8, alginnya reg, measurenya scale. Kemudian kita masukkan data view, kita masukkan data yang ada di sini, lalu kita pindahkan ke sini. Setelah itu kita melakukan analisis dengan klik analisis, klik compartments, kemudian klik one sample t-test. Kemudian masukkan pre-test dan kita masukkan post-test. Karena test value-nya di sini kita masukkan di sini 70. Dari kasus tersebut diketahui bahwa rata-rata nilai sebelum belajar adalah 70. Maka kita masukkan di sini 70. Kita klik OK. Maka didapatkan seperti ini datanya. One sample statistic dan one sample test. Jika sudah, kita ekspor ke Word. Karena kita sudah ekspor ke Word, kita buka langsung saja Word-nya. Kita buka Word-nya. Di sini kita sudah. Jika sudah, kita masukkan pre-nya jumlahnya 16, rata-ratanya segini, standard deviation segini, standar error segini, dan one sample test dengan test value yang kita masukkan itu rata-rata 70, kita masukkan 70, pre-nya 0,9795 untuk t-nya, deviation 15, equal 0,439, mean-nya seperti ini, lower seperti ini, dan uppernya seperti ini. Perumusan masalah. Kita masuk perumusan masalah daripada soal ini. Apakah terdapat perbedaan antara nilai pre-test 70 dengan nilai post-test? Hipotesisnya, tidak untuk HO, tidak ada perbedaan antara nilai pre-test 70 dengan nilai post-test. Dengan HA ada perbedaan antara nilai pre-test 70 dengan nilai post-test. Untuk pengambilan keputusan, cara yang pertama, jika sig lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima. Jika sig kurang dari 0,5 maka HO ditolak. Cara 1 dari penelitian di atas bahwa sig 0,439. Kita lihat dari sini. Lihat pada tabel one sample test. Ini kan tabelnya. Kita lihat ini. Lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan antara nilai pre-test 70 dengan nilai post-test 70 ini rata-rata. Kemudian cara yang kedua, jika T-tabel kecil dari T-hitung atau lebih kecil dari T-tabel maka HO diterima. Jika T-hitung lebih kecil dari T-tabel dan T-hitung lebih besar daripada T-tabel maka HO ditolak. Cara 2, untuk T-tabel kita melihat standar T-nya yang seperti tadi 2,2622 dengan nilai T-hitung 0,795 kita dapatkan dari sini T-hitung. Kemudian T-tabelnya 26,22 maka lebih kecil dari T-hitung. Jika berada pada daerah HO diterima maka tidak ada perbedaan nilai pre-test dengan nilai post-test ya. Di sini T-hitungnya lebih kecil daripada T-tabel. Jadi dari kedua kesimpulan tersebut mendapatkan kesimpulan yang sama, artinya tidak terdapat perbedaan antara nilai pre-test dengan nilai post-test. Maka itulah hasil uji analisis dari one sample t-test. Seperti itu. Untuk yang terakhir, kita melakukan uji dengan menggunakan code point atau titik poin. Yang pertama, kita juga sudah membuatnya. Kita buka code point. Kita buka variabel view. Kita masukkan untuk namanya berat badan dan tinggi badan. Karena di soalnya ini berat badan dan tinggi badan. Kemudian kita tipenya numerik, widthnya 8, desimalnya 0, labelnya berat badan dan tinggi badan, valuesnya non, misinya non, kolom 10, algin reg, measure-nya scale. Jika sudah seperti ini, langsung kita ke data view. Kita masukkan saja
soal yang sini kita sini pindahkan atau masukkan. Di sini ada 40 soal, di sini juga ada 40 soal. Cara menganalisisnya, kita klik analisis, kita klik compromise, kita klik independent sample test. Kita masukkan berat badan pada test variable dan tinggi badan pada grup variable. Karena di sini kan soalnya di sini kita lihat data tersebut menunjukkan kelompok yang punya tinggi badan di atas 160 dan kelompok yang punya tinggi badan di bawah 160. Jadi kita masukkan tinggi badannya di group variable, kemudian kita masukkan ke define group. Karena kita code point, kita klik code point dengan kita tulis 160. Kemudian kita klik continue. Kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Tinggi badan, berat badan kurang dari sama dengan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita masuk ke ekspor saja ke Word. Caranya tadi file export, kemudian kita masuk klik export dan klik Word. Jika sudah, kita langsung saja ke Word-nya karena saya sudah membuat analisisnya. Code point, kita masuk saja ke analisisnya karena saya sudah persiapkan. Kita lihat di sini ya, grup statistik berat badan lebih besar sama dengan kurang dari 16 dan juga 27, 13 mainnya, standar deviation-nya, standar error mainnya, independent sample testnya 0,42, signya 0,510, T-nya sudah dapatkan, deviation independent sample testnya ini, kelanjutan dari ini, sig tail-nya 0,0, main difference, standar error difference, dan ini lower upper-nya kita dapat. Untuk pengambilan keputusan, jika sig lebih besar dari 0,5 maka HO diterima, jika sig kurang dari 0,5 maka HO ditolak. Keputusannya, hipotesis dengan uji F-test dalam kasus ini, HO kedua varian populasi identik dan H kedua varian populasi tidak identik. Terlihat bahwa F hitung untuk penghasilan dengan equal variance measurement 0,42. Kita di sini F hitungnya 0,42, tabel independen dengan probabilitas 0,510, probabilitas ini 0,510. Kemudian oleh karena itu probabilitasnya lebih besar daripada 0,5 maka HO diterima. Jadi atau kedua varian populasi identik atau tidak ada perbedaan mereka yang berbobot rata-rata tinggi badan yang lebih tinggi dibandingkan antara mereka yang memiliki tinggi kurang dari 160 dan lebih dari 160 cm. Kemudian untuk yang kedua, hipotesis untuk uji t-test dalam kasus ini, HO kedua rata-rata populasi identik yang memiliki tinggi di bawah 160 cm dan di atas 160 cm tidak mempunyai perbedaan terdapat berat badan. Kemudian yang HA-nya kedua rata-rata populasi tidak identik, di mana yang memiliki tinggi di bawah 160 cm dan di atas 160 cm mempunyai perbedaan terhadap berat badan. Kita lakukan analisisnya. Karena F hitung mempunyai keputusan equal variance not assumed, maka t-testnya sebaiknya menggunakan dasar equal variance not assumed. Maka nilai T hitung 5037 kita dapat dari dari 5037 dari sini karena T hitung. Kemudian probabilitasnya 0,000, kita lihat di sini. Karena sini tidak ada, kita tulis 0,000 saja. Kemudian berarti HO diterima, artinya kedua rata-rata populasi identik, yang artinya memiliki tinggi di bawah 160 cm
dan di atas 160 cm tidak mempunyai perbedaan terhadap berat badan. Jadi itulah hasil dari analisis uji cut point. Jadi itulah jawaban dari atau praktek dari soal UAS Praktikum Statistika tahun 2021, di mana di sini terdapat beberapa soal kita lakukan uji dan analisisnya. Tadi saya juga sudah menjelaskan bagaimana cara dari memasukkan data, kemudian kita menganalisis, kemudian mengekspor datanya atau men-save datanya, kemudian kita analisis data tersebut. Saya sudah jelaskan secara rinci dan cukup menurut saya untuk penjelasan tadi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.